Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Gajah versus Banteng berebut kandang, dengan narasumber politisi PSI Ade Armando. Analis politik Boni Hargen. Juru bicara PDI Perjuangan Ansi Lema. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Sehat, Wi? Sehat. Oke. Pengen juga kita masuk disapa terus kita dadak-dadak kayak narasumber tadi. Harusnya gitu ya. Tapi udah kita sapa aja pemirsa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil tentunya. Mau bahas apa kali ini? Bahas yang menarik ya. Jadi PSI mulai unjuk apa? Gading. Oh, bukan gigi, gading. Gading aja. Gading. Oke. Ya, kan? Jadi kalau kita dengar ya pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo di dalam Rakernas PSI di Bali. Wow, cukup luar biasa dan menggelegarkan mungkin seisi ruangan. Ya. Mungkin Indonesia bergegar juga pada saat itu. Oke. Ya. Nah, jadi ini Presiden mengatakan akan, mantan Presiden maksudnya, akan ikut bekerja keras dan mati-matian memenangkan PSI. Gayung bersambut, Ketum PSI mengatakan akan merebut kandang Banteng. Dan juga wilayah-wilayah lain yang dikuasai oleh Banteng. Oke, tapi sesuai judul kita malam ini kan? Apa tuh? Ini berbicara gajah versus banteng berebut kandang. Tapi kalau saya sih kayaknya masih pesimis lah sama apa yang dikatakan oleh PSI. Karena apa? Kita ngelihat PDIP ini punya basis massa loyalis yang sangat kuat. Apalagi kan berbicara di Jawa Tengah, kemudian di Bali, Vi. Betul? Saya rasa dominasi PDIP sangat kuat di sana, Vi. Yakin? Yakin. Di dalam pilkada kemarin. Saya langsung masuk nih. Di dalam pilkada kemarin. Rontok itu banteng-banteng sama PSI. Oh, bukan sama PSI. Sama yang didukung oleh Pak Jokowi. Oke, kalau itu iyalah. Tapi kan PSI-nya sendiri gimana suaranya? Ya kan? Nah, itu yang akan kita bahas lah di malam ini. Jangan kita yang berdebat, tapi biarkan narasumber kita yang berdebat pada malam hari ini, Vi. Oke, langsung saja nanti kita akan lanjutkan ini diskusi. Sebelumnya kita simak dulu yuk. Betul. Sama-sama pernyataan dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Berikut ini. Minta ke seluruh kader PSI yang ada di sini, khususnya di Provinsi Bali, kita harus memberikan kontribusi yang lebih dari masa sebelah. Siap semua? Siap! Yakin bisa menang? Kita buktikan di 2029. Ini harus menjadi tempat yang baik untuk memelihara gajah. Oke, emang beda kalau anak muda ya? bicara beda. Emang. Berapi-api luar biasa gitu ya. Oke, saya langsung ke Mas Ade. Mas Ade, jadi berbicara apa keyakinan seorang Kaisang Pangarep ini, Anda melihatnya seperti apa? Mungkinkah PSI ini bisa meraup suara PDIP di kandang Banteng? Bahasanya begitu. Harus diluruskan dulu ya. Yang saya dengar sih Mas Kaisang tidak pernah menyatakan merebut kandang dari kandang Banteng. Oke. Tapi dia cuma bilang menjadikan Jawa Tengah kandang gajah. Oke. Kalimatnya kurang lebih begini bukan? Yakin jika wilayah yang menjadi basis suara Banteng akan berubah menjadi kandang gajah. Iya, kandang itu kan bisa diisi oleh banyak hewan sekaligus. Tapi spesifik loh.
Banteng, diambil sama Gajah, ini jelas lah. Enggak, dia mau Nggak perlu ada yang dikelit-kelitin Lagi- lagi lah. jujur nih. Ya. Anda tahu nggak berapa kursi yang dimiliki oleh PSI di Jawa Tengah saat ini? Berapa coba datanya? 2, Oke. ya. 2 kursi. PDIP berapa? 33. 33. Wow. Baik. Jauh banget. 33 lawan 2. Oke. Ini 2 mau ngambil 33. Ya siapapun nggak akan bermimpi. Realistis lah gitu. Nggak realistis dan tidak mungkin merebut yang 33 itu. Oke. Tapi bahwa sekarang jangan lagi 2 dong. Oke. Ya, kelewatan kalau masih 2. Kita itu pada tahun 2019 0 Ya. suaranya di Jawa Tengah. Oke. Sekarang menjadi 2. Nah, Mas Kaisang ini bilang bahwa nggak cukup dong, masa cuma 2? Sekarang sudah ada Mas Kaisang sendiri yang memimpin PSI. Oke. Dia orang mana? Jawa Tengah, Oke. Solo. Pak Jokowi kan juga. Pak Jokowi apalagi? Betul. Akan mati-matian. Akan mati-matian. Kalau sang bapak udah mati-matian berusaha merebut, Bahaya nih. membahayakan, mencurahkan energi, Pikiran, buat kemenangan daya dan PSI. upaya. Oke. Masa angkanya 2? Masa naik jadi 3? Enggak dong. Oke. Naik itu ya rada signifikan lah. Oke. Misalnya 2 Mas jadi... Ade malu-malu malam ini nih. Enggak lah. Hah? Enggak, jujur Ini aja. merendah untuk Pakai ditinggikan istilahnya gitu. 2 sama 33. Gubernur Jawa Tengah siapa? Siapa yang mengusung? Siapa yang Betul. mendukung? Itu jelas tuh. Loh, Gubernur Jawa Tengah itu kan PDIP tadinya. Ah. Kalah. Tapi yang mengalahkan kan bukan PSI saja dong. PSI menjadi Gabungan partai bagian politik. dari koalisi partai politik. Ya. Ada Tapi kan ke Golkar, Solo. Apa itu? Kan ketemu sama Pak Jokowi. Iya, jadi ketemu Pak Jokowi, terus angkanya jadi tinggi gitu. Iya, Beneran ya? nggak tahu. Kan ada playmakernya, luar biasa lah. Nah, itu yang saya katakan. Sekarang udah ada Pak Jokowi di belakang, di atas PSI. Betul. Masa cuma 2? Masa cuma 4? Oke. Masa cuma gitu lah. Masa nggak bisa lewatin 3-3? 3-3 nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak, itu nggak realistis lah. Yaudah yang realistis 2029 berapa? Ya mungkin nggak 10 lah. Oke. Kalau di Bali, kita geser dikit kalau di Bali tadi kan jadikan Bali kandang gajah. Oh, Ya kan kurang luar lebih biasa. sama. Jadi gini, Nah. yang harus dipahami tentang PSI sekarang, this is a new PSI. Oke. Ya, Partai super terbuka. partai super terbuka, ada Pak Jokowinya, Oke. dan ada banyak sekali unsur-unsur baru yang punya pengalaman sangat lama dalam dunia politik. Oke. Yang Anda pasti tahu daripada ngomongin Bali, Ya. adalah ngomongin Sulawesi Selatan. Ya, berapa orang Nasdem yang sudah berjaya di Sulawesi Selatan, sekarang masuk ke PSI. Oke. Jadi overall saya akan bilang bahwa PSI tahun 2029 ini itu akan jadi new PSI yang pasti suaranya itu pertama pasti melewati parliament threshold. Oke. Pasti itu insya Allah ya. Dengan segenap sumber daya yang kita miliki, masa nggak dapat juga sih berapa? Empat ya. Ya. Ya mungkin naik gitu ya. Berapa? Ya mungkin 8 gitu ya. Poin saya adalah kami lagi sangat optimis nih Optimis sekarang PSI. banget. Oke, baik. Mas Ade. 2024 2,8% ya kalau nggak salah ya PSI ya. Oke. Bang Ansi Lema. Ada tantangan dari kubu seberang Anda pada malam hari ini. Gayung bersambut Bang, silakan. Dalam demokrasi sah-sah saja, lumrah bahwa partai politik itu saling berkompetisi untuk memenangkan hati rakyat. Ya. Tapi toh keputusan itu ada di bilik suara ketika rakyat menentukan pilihannya. Oke. Jadi PDI Perjuangan pada prinsipnya menghormati betul seluruh strategi dari masing-masing partai politik. Tentu partai politik ingin menang dalam pemilu, Ya. ingin mendapatkan banyak dukungan publik. Itu adalah otoritas mereka untuk menyampaikan hal itu. Oke. Dan kami membatasi diri untuk mengomentari strategi politik ataupun juga obsesi politik partai-partai lain. Kami menghormati sepenuhnya, sangat menghormati sepenuhnya. Termasuk teriakan Pak Jokowi di Makassar yang akan turun gunung mati-matian.
tidak membuat ketar-ketir PDI Perjuangan? Biasa saja. Biasa saja. PDI Perjuangan ini partai yang besar karena tekanan. 53 tahun bukan angka yang sebentar itu. Bukan. 32 tahun direpresi oleh rezim totaliter Orde Baru dan PDI Perjuangan kemudian bisa survive. Dan saya ingin menegaskan bahwa hari-hari ini fokus PDI Perjuangan belum pada kontestasi 2020. elektoral. Belum. Menurut kami masih terlalu dini. Hari-hari ini kalau dihitung Presiden Prabowo Subianto dan seluruh kabinetnya itu baru dilantik 20 Oktober 2024. Usianya berarti baru 1 tahun 4 bulan. Dalam politik itu sederhananya ini ada adik-adik mahasiswa di sini. Dua hal. How to get power itu fase eleksi, fase kontestasi. Dan setelah itu how to use power, how to execute the power. Fase bekerja, fase untuk mendistribusikan keadilan, kesejahteraan buat rakyat. Menurut kami, kita bangsa Indonesia baru selesai melakukan kontestasi elektoral 2024. Inilah sekarang fasenya partai-partai politik itu mestinya mendedikasikan diri untuk menunjukkan kerja, ukir prestasi, buat legacy untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi publik. Itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini, terima kasih rakyat Indonesia, kami 3 kali hat-trick dalam pemilu legislatif. Karena Jokowi. Dan hal ini 2024 kita tahu posisi posisi kekuasaan berada di mana dan posisi PDI Perjuangan ada di mana. Hari ini kami masih juara. Champion 110 kursi di DPR RI. 110 kursi. Masih memimpin ya. Dan menurut kami hari ini fase kami sudah mendapatkan mandat dari rakyat. Dan hari ini rakyat ingin melihat PDI Perjuangan itu bisa kerja melayani publik untuk menjawab kesulitan-kesulitan rakyat, untuk menjawab penderitaan rakyat. Soal apa? Harga-harga kebutuhan pokok yang tinggi, soal pengangguran, isu-isu kerakyatan. Jadi kalau tanya di PDI, hari ini PDI apa fokusnya? Baik pada kongres di Bali maupun Rakernas beberapa waktu lalu, fokus PDI masih pada bagaimana turun ke lapangan, turun ketemu akar rumput untuk bekerja bagi rakyat. Ini adik-adik mahasiswa kalau kita tanya mereka pasti akan katakan PDI, jangan dulu omong eleksi. Jangan dulu omong pemilu, kalian kerja dulu, betul atau tidak? Karena kami dapat mandat banyak dari rakyat. Nggak kalah momen nanti takutnya. Dan juga gini, kemarin waktu Rakernas itu Ibu Mega bicara soal apa? Bicara soal keprihatinannya terhadap ekologi. Kenapa? Hari ini bencana. Bencana karena apa? Karena perusakan hutan. Ya. Dan banteng itu hidupnya di hutan, bukan di kandang. Kalau kandang itu tempat hidupnya ternak. Kalau gajah ada di mana? Gajah ada di mana? Ya gajah ada di mana-mana lah kita ada di kandang, ada di ladang, ada di hutan. Kita akan berjaya nanti. Luar biasa kan. Ini menarik nih Ho, untuk pendengar narasumber yang lain ya. Bisa jeda ya. Jadi kembali tetaplah di Dua Sisi. Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Kalau tadi kita lihat Bang Ade, Bang Ansi ini masih adem-adem aja lah. Coba saya pengen dengar suaranya Bang Boni lah. Boleh diambil mic-nya Bang. Bang Boni dulu. Bang Boni, ini gimana? Kalau tadi Bang Ade bilang ya dari 2 naiklah ke 10 gitu. Nggak usah sampai 33. Kalau tanya saya itu saya nggak pernah bisa jawab pertanyaan yang ya gimana? Atau tidak jawabannya. Nggak bisa yang... Analisis, keluarkan analisisnya Bang. Nah, kan gitu karena kan? saya akademisi kan. Boleh. Jadi pertama mari kita lihat air gua jatuh kan. Abaikan Bang. Pertama kita lihat pernyataan Pak Jokowi, termasuk juga Mas Kaisang sebagai ketum PSI, bahwa Jawa Tengah itu dijadikan kandang gajah, harus ditafsir dalam 2 hal. Apakah itu dalam konteks memperkuat moral para kader, ataukah itu mau mencerminkan hasil analisis strategi politik partai. Jadi kita tidak bicara soal perebutannya, bukan. Jadi di sana nanti kita bicara soal permainan narasi, psikologi politik. Nah itu. Nah tapi saya harus jelaskan dulu bahwa partai politik di Indonesia dalam sejarahnya
ini sebetulnya susah kita kategorisasikan kalau di dalam teori kepartaian tuh. Kalau teori partai itu kan ada partai elit, partai yang dibangun oleh segelintir elit. Dan kemudian memperjuangkan kepentingan mereka. Ada partai massa yang lahir dari tuntutan perubahan yang datang dari rahim rakyat itu sendiri. Dari publik. Nah, dalam beberapa kajian ilmiah di masa lalu, saya selalu menyebut PDI Perjuangan itu salah satu partai yang mencerminkan partai massa. Terutama ketika dulu induknya yaitu PNI berjaya di era Orde Lama, itu betul-betul murni partai massa. Lalu kemudian ada partai-partai kemudian yang lahir setelah, terutama setelah Orde Baru, itu sulit sekali kita meletakkan di dalam kategori mana. Ada kategori ketiga yaitu catch all party. Nah, partai catch all ini kan dia lintas golongan, lintas kelompok, lintas segmen pemilih, dan dia menekankan profesionalisasi politik. PSI masuk ke mana? PSI ini lahir dengan TBK, di situ kita udah jelas, kelihatan bahwa ini partai ingin mempromosi profesionalitas di dalam politik, maka masuk dalam kategori catch all party. Oke, yang ketiga. Nah, politik ada kategori yang keempat, namanya kartel party. Partai kartel ini yang di Indonesia wataknya ada, tetapi secara organisatoris hampir sulit kita temukan, karena esensi dari partai kartel itu kan dia membenarkan ada yang namanya collusive interpenetration antara negara dan partai. Ya, partai itu kan pada dasarnya jembatan antara masyarakat dengan negara. Dialah yang menyampaikan keluh kesah masyarakat ke dalam sistem politik, dan sistem politik memproses lahirlah output berupa undang-undang, kebijakan dan segala macam. Nah, kalau partai kartel dia penetrasi ke negara dalam rangka mengambil sumber daya negara untuk dia bisa hidup. Negara penetrasi lagi ke partai untuk bisa mengkooptasi masyarakat sipil. Kita sudah mendapatkan poin itu. Nah, sampai di sana, saya kemudian melihat pembicaraan kita tentang bagaimana partai politik di Indonesia dan bagaimana mereka bisa mendapatkan suara di dalam pemilu. Khususnya PSI dan PDIP. Itu kan harus dilihat dulu bagaimana skema pembangunan partainya. Bagaimana mekanisme pengorganisasian orang-orang di dalam partai, bagaimana strategi komunikasi politik partai dengan basis pendukung maupun dengan pemilih secara umum. Nah, itu akan menjadi pertanyaan segala macam. Nah, saya langsung lompat saja karena saya buat coretan soal ini ya, saking seriusnya. Ini kita kayak seminar jadi malam ini ya, Bang Boni. Karena saking seriusnya ini TV One. Saya sambil Anda mencari mungkin ada pertanyaan begini Bang Boni ya. Kalau tadi kan saya tertarik dengan 2 dan 3. PDI Perjuangan Anda mengklasifikasikan di poin 2 tadi ya. Partai massa. Partai massa. Lalu PSI di partai ketiga, catch all party. Catch all party. Artinya untuk di Indonesia tentu massa masih lebih mendapatkan apa ya? Poin yang ini yang harus butuh tuh penjelasan lagi, brother. Partai massa itu biasanya bertumbuh dan besar ketika masyarakatnya itu didominasi oleh faktor ideologis. Faktor ideologis dan juga ada kesamaan nasib dalam banyak hal. Misalnya sama-sama merasa sebagai kelompok terpinggirkan, kelompok yang apa? Kalau bahasanya Ali Syariat itu kan mustadafin ya. Nah, kelompok-kelompok yang merasa terlempar dari praksis kekuasaan tuh dia akan menyatu dalam satu partai. Nah, maka PDI Perjuangan dengan tagline Wong Cilik itu sebetulnya modal besar. Tinggal bagaimana mengkapitalisasi itu. Nah, PSI muncul di tengah era modernisasi politik. Jangan lupa, ini abad 21 yang namanya post-truth era. Banyak kategori dan ciri yang membentuk abad ini. Salah satu di dalam politik adalah munculnya tradisi media sosial sebagai instrumen kampanye politik, penciptaan narasi, termasuk di dalam memperoleh dukungan politik. Nah, maka semakin canggih partai politik di dalam mengelola kehadiran media sosial dan segala macam instrumen teknologi digital hari ini, semakin dia mampu menjangkau dukungan masyarakat. Jadi PDI Perjuangan Anda mau mengatakan secara langsung ini old fashion party. Nah, I'm not saying itu, that. Saya hanya mau mengatakan bahwa seberapa mampu PDI Perjuangan beradaptasi
dengan dinamika konteks, dinamika zaman itu akan menentukan apakah Banteng akan tetap di atas. Tapi ketika Anda berbicara soal post-truth era tadi kan memang PSI sangat luar biasa jago, apalagi ada saya Pak hanya Jokowi mau tadi kan. mengatakan bahwa PSI ada di ruang waktu yang tepat. Oke. Apakah PSI nanti mampu membuktikan dirinya? Ini kan kita bicara soal feasibility, bisa dijalankan atau tidak mimpi tadi. Itu yang akan menjadi tanda tanya besarnya. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan itu? Sambil bagaimananya saya lempar dulu ke Bang Emrus ya Bang Doni ya. Saya baru Bang Emrus nih. Bang Emrus, PSI mantap memainkan posisinya saat ini, di zaman saat ini. Saya kira tidak juga gitu kalau disebut mantap gitu ya. Adi Armando aja meragukan tadi gitu kan, merebut suara 33 langsung itu. ditembak lo, meragukan lo. Jadi sangat rasional ya. Jadi ya Ansi Lema juga malam ini juga mengatakan sah-sah saja Jokowi mau teriak-teriak juga. Tapi fakta di lapangan sangat benar Bang Adi Armando, sangat rasional sekali. Dengan angka 2 menjadi 33, ditambah lagi kursi-kursi partai lain, bagaimana jalannya dia bisa memenangkan di Jawa Tengah gitu kan? Karena dia harus kalahkan Gerindra, dia harus kalahkan PKB dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau berkaca dari teori partai yang disampaikan oleh Bang Boni gimana? Tunggu dulu. Kalau itu menyangkut itu secara akademik, dia ada bisa dikategorikan atas 4 kategori partai. Tetapi sangat tergantung kategori apa yang kita pakai alat ukurnya, kan gitu. Tetapi kalau kita sederhanakan, bisa nggak kita kategorikan menjadi 2 kategori yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat? Apa itu? Yaitu partai yang ideologis dan partai pragmatis. Gitu. Kalau dia pragmatis, gitu ya, dia akan bicara elektoral. Dia akan bicara, saya akan bekerja mati-matian. Saya masih bisa, saya masih kuat, kan gitu. Anda nggak terlalu mempersempit ruang pikir publik dengan mengerucutkan jadi 2 tadi. 4 itu kan bukannya sudah cukup baik gitu. Tergantung daripada setiap sesuatu kita kategorikan, tergantung alat ukur apa yang kita pakai untuk mengkategorikannya. Kan begitu. Bisa mau 10 juga boleh, mau 5 juga boleh, kategori apa. Nah, kalau kita lihat dari pelaksanaan di lapangan, saya kategorikan menjadi 2, yaitu ideologis dan pragmatis. Nah, dari sudut komunikasi politik bisa kita identifikasi partai-partai mana yang pragmatis. Khususnya malam ini kita angkat antara Gajah dan Banteng. Kita lihat kalau bicara tentang elektoral gitu ya, udah pasti pragmatis lah. Jadi misalnya kata bekerja keras, saya peras darah saya sampai mati-matian. habis. Sayang dong kalau darahnya sampai habis bisa tewas. Bang Emrus, jadi Anda ingin katakan bahwa PDIP yang ideologis, kemudian PSI yang pragmatis. Tunggu dulu, biar sebelum saya simpulkan ke sana. Gitu. Baru bagaimana yang ideologis? Ketika bicara program, ketika bicara bersama-sama rakyat, sekarang kita buktikan, gitu ya. Ketika katakanlah bencana di Sumatera Utara, partai mana yang lebih lama waktunya ada di sana, yang intensitasnya dan memberikan bantuan, cek saja. Tahu dari mana Anda yang partai? Artinya itu yang mau kita uji, gitu kan? Misalnya membuka tenda, katakanlah tenda untuk sekolah anak-anak di sana, gitu ya. Jadi itu menjadi. Anda mau mengatakan malam ini PSI tidak hadir gitu? Saya tidak katakan itu. Artinya kita mau menjelaskan bahwa partai-partai mana yang untuk rakyat, kesejahteraan rakyat di semua bidang. Kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat di bidang hukum, kesejahteraan rakyat di bidang demokrasi. Kita ambil salah satu partai mana menurut Anda? Iya. Jadi tunggu dulu nanti. Jadi artinya bahwa kalau katakanlah di bidang demokrasi, partai-partai mana yang memperjuangkan kedaulatan rakyat. Nah, kalau saya berpendapat, jika partai memperjuangkan bahwa pemilihan kepala daerah itu melalui DPRD, sama saja dia bukan ideologis, tapi pragmatis karena diambil alih kedaulatan rakyat itu. Tapi partai mana yang menginginkan pemilihan langsung di DPRD atau kepala daerah itu ideologis. Pertanyaan kita adalah, bukankah kepala desa kita pilih langsung? Bukankah presiden kita pilih langsung? Kok di tengahnya saja? Saya terus terang katakan, kalau itu, ini contoh saja dalam bidang demokrasi, kesejahteraan demokrasi. Kalau terjadi pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sudah pasti menguasai kepala daerah dan seluruh Indonesia adalah partai koalisi. Sederhana untuk melihat, sangat pragmatis. Sebentar Anda, Bang Ade, masih ada 20 second. Anda mau berkomentar? Nggak enak rasanya kalau dituding saat bencana kita nggak hadir gitu loh kesannya. Ya enggak lah, kita hadir di situ. Saya nggak sebut loh. Iya enggak, makanya. Ya ngapain Anda utarakan malam ini? Di sini? Artinya kriteria untuk ideologis atau bukan ideologis. PSI hadir di sana. Kalau Anda mau menuduh kami tidak ideologis ya nggak apa-apa, itu kan kata PDIP. Oke, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Bang Ade.
Ini terkait dengan Jokowi yang turun gunung, Jokowi yang kemudian di situ akan berjuang mati-matian. Apakah Jokowi effect ini bisa minimal ya tadi kalau Anda katakan 2/10 lah. Artinya berbagi dengan kandang banteng dengan porsi yang lebih luas begitu. Saya nggak mau masuk ke Jokowi dulu ya. Ya. Izin nih. Oh berarti ada pilihan lain? Udah pasti Jokowi lah. Ya udah, oke. Nah gini, saya mau kasih komentar dulu nih tentang kalau PDIP milih untuk bekerja langsung buat rakyat kan. Betul. Nah, sementara mungkin maksud dia kalau PSI malah ngomongin elektabilitas gitu kan. Masih kepagian. Masih kepagian. Masih kepagian. Nah saya ingin menjelaskan satu hal. Ya wajar dong PDIP memang harus bekerja untuk rakyat. Wong anggota DPR-nya aja, DPRD-nya ada 33 Di Jawa Tengah. di Jawa Tengah. Di Jakarta berapa? 110. 110. Itu dipilih sama rakyat nih. Saya nggak tahu kalian milih nggak nih mahasiswa-mahasiswa. Kalian memilih orang-orang itu untuk duduk di DPR. Betul. Oke. Ya kerja dong buat rakyat. Lah kita kan cuma 2 orang. Make Di sense. Jawa Tengah kan cuma 2. Make sense. Ya. DPR aja nggak masuk. Nah buat kita jadi yang terpenting adalah kita kerja juga buat rakyat. Misalnya aja kita melakukan memperjuangkan agar setiap siswa menengah ke bawah kan kemarin di NTT misalnya ada yang meninggal gara-gara nggak bisa beli buku tulis, sama pulpen. bolpen dan segala macam. Seharusnya itu nggak boleh terjadi karena ada yang namanya KIP, ya, ada yang namanya program Indonesia Pintar. Tapi kenapa nggak nyampe ke rakyat itu? Oke. Jadi salah satu yang sekarang sedang dilakukan oleh kader PSI adalah gimana caranya agar datang ke sekolah-sekolah ngecek di sekolah ini ada nggak anak yang nggak dapat KIP. Artinya turunlah ke lapangan. Kita gitu turun kan? ke lapangan. Saya mau bilang kita juga melakukannya. Tapi kan kami bukan anggota DPR, ya. Jadi orang-orang lain yang harusnya udah duduk di DPR dong. Dan kemudian kita juga harus ingatkan para teman-teman yang sudah duduk di DPR ini citranya buruk banget di Indonesia. Kemarin ada survei dari Indikator tentang popularitas kesetujuan masyarakat terhadap lembaga-lembaga di Indonesia. Paling tinggi itu presiden. Paling rendah apa? DPR. Di bawahnya lagi atau di atasnya satu adalah partai politik. Nah, arahnya Anda kemana nih Bang Ade? Enggak, saya mau bilang bahwa kenapa kami memang memutuskan untuk kita harus bongkar dulu nih kondisi ini. Jadi targetnya 5 tahun ke depan gitu ya? Ya kita harus bikin parlemen atau partai yang betul-betul enggak lagi di... Sebentar, ini belum selesai. Ya oke. Partai saya yang lihat waktu nih. Ya, yang partai yang akan dihormati oleh masyarakat, partai yang bisa membawa perubahan dalam DPR. Kita nggak bisa nunggu tahun 2028, kita nggak bisa nunggu 2027, kita nggak bisa nunggu seterusnya. Kita harus mulai dari sekarang. Karena persoalan, saya mau bilang gini, saya ini udah mulai turun kan, tahun lalu tuh saya turun dapat angka yang sangat lumayan, yang harusnya saya lolos, cuman PSI-nya nggak lolos. Nggak lolos, Ya, masih 2,8. Masih 2,8, jadi saya nggak lolos. Tapi ada 70.000 orang yang memilih saya, dan itu besar. Nah, tapi saya akan katakan satu, saya 70.000 itu memilih saya tanpa sama sekali saya bayar. Oke Bang, pertanyaan saya belum kejawab Bang. Jokowi efeknya gimana Bang? Saya lagi ngomongin PSI, lebih enak. Iya, nanti promosi PSI Bang. Makanya langsung Jokowi Atau geser efeknya deh, kalau gimana? Jokowi effect ada nggak? Kalau nggak ke Bang Ansi nih. Oke. Jadi Saya nggak boleh ngomong Jokowi effect. Ya udah. Ya, makanya selesaikan, boleh. Silakan. Terusin PSI-nya dikit ya. Tetap PSI cukup lah Bang. Iya. Nanti biarkan rakyat memilih di 2029. Jadi sekarang Jokowinya Bang, silakan. Nah Pak Jokowi ini adalah tokoh yang kita idolakan. Di PSI itu sangat mencintai Pak Jokowi. Ya, mungkin levelnya itu level yang ya dia presiden dan sekarang pun sebagai mantan presiden kita masih menganggap dia adalah sebagai mantan presiden yang masih punya apa yang disebut sebagai residue effect, efek residu. Dia sudah tidak di sana, tapi efeknya tuh masih sangat kerasa buat masyarakat luas. Yang ditunjukkan oleh seperti Anda bilang, ada ratusan orang setiap hari di Solo itu datang ke rumah untuk ketemu dengan Pak Jokowi. Nah orang itulah yang kita harapkan akan memimpin kita nih, apakah sebagai ketua Dewan Pembina atau apapun namanya di dalam PSI untuk mengajak PSI, yuk kita sama-sama. Dia udah bilang, saya sampai kecamatan pun akan turun kata Pak Jokowi. Jokowi efek bagaimana? Jokowi. Fakta yang kita tidak bisa pungkiri, kalau kita bicara Jawa Tengah, Ibu Mega masih dianggap sebagai ratu politik Jawa Tengah. Tetapi yang kedua fakta yang terbaru, bahwa calon yang didukung oleh Pak Jokowi memenangkan pemilihan gubernur Jawa Tengah.
Nah, artinya bahwa pergeseran preferensi politik pemilih ini juga harus dibaca oleh partai politik, termasuk PDIP dan PSI. Ya, saya membayangkan PSI dengan mimpi tadi yang begitu besar hanya bisa mewujudkannya kalau bisa melakukan beberapa hal, misalnya rekrutmen tokoh-tokoh yang memang sudah populer di politik ya dan sudah dilakukan. Ada adopsi teknologi kampanye itu penting karena pemilih hari ini dan masa depan itu adalah Gen Z, generasi yang bukan generasi perpustakaan kayak kita, tapi generasi yang berbasis kepada teknologi media digital. Modern. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah penguatan mesin partai. Nah, PDI Perjuangan unggul kalau dari aspek mesin partai karena sudah puluhan tahun dia punya akar basis. PSI punya pekerjaan rumah terbesar adalah bagaimana mematangkan struktur organisasi dari atas sampai ke akar bawah. Baru kemudian bicara soal micro targeting dan presisi tinggi karena pemilih ini kan kemudian juga beragam obsesi politiknya, motivasi politik dan tujuan politik, maka perlu ditarget dengan pendekatan-pendekatan yang PSI spesifik. sudah melaksanakan 3 tadi ya? Saya tidak tahu, nanti tanya Mas Ade, tetapi saya jawab membayangkan saya 3 langkah itu yang hanya memungkinkan PSI nanti bisa mewujudkan mimpi besar itu. Oke, Bang Ansy, komentar Anda? Ya, bagi PDI Perjuangan tidak etis ya kalau ingin mengomentari strategi politik partai yang lain. Kami betul-betul menghormati dan membatasi diri, itu poin pertama. Ya. Yang kedua, Tapi jadi pikiran kan, kedaulatan sepenuhnya itu ada di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan. Strategi apapun yang kita lakukan, ujungnya rakyat akan menilai dan melihat siapa yang mendedikasikan diri, pasang badan dan bekerja untuk rakyat. Ya, tadi Prof. Emrus sudah bicara soal bagaimana misalnya bencana di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. PDI Perjuangan itu ibu instruksikan khusus. Mengirimkan kapal Malahayati berhari-hari, Baguna turun ke sana dan betul-betul bersama masyarakat itu bahu-membahu bergotong royong untuk membantu. Dan kami punya memang laskar untuk memberikan bantuan kemanusiaan itu memang terlatih sekali. Hari ini yang menjadi prioritas yang dikerjakan oleh PDI Perjuangan itu adalah modernisasi dan institusionalisasi partai. Modernisasi dan institusionalisasi partai ini secara umum ada 3. Yang pertama konsolidasi internal partai PDI Perjuangan. Pasca pemilu ini kami bereskan lagi mulai dari ranting, anak ranting, PAC sampai ke atas. Sehingga kemudian struktur ini bisa bekerja baik. Tetapi konsolidasi ini dilakukan tidak saja dengan strukturisasi, tetapi diperkuat dengan tindakan-tindakan kerja-kerja kerakyatan. Sehingga kemudian mesin ini memang terlatih untuk mempersiapkan 2029 nanti. Tetapi kami belum bicara soal election. Itu yang pertama, konsolidasi internal menjadi penting. Yang kedua, ini pengetahuan, ini edukasi, literasi, penting. TV One harus berdiri di sini. Yang kedua, ini bicara soal regenerasi dan kaderisasi politik. 2029 pemilih terbanyak itu adalah Gen Z dan millennials. Seperti dikatakan oleh Bung Boni tadi. Dan PDI Perjuangan hari ini banyak sekali merekrut anak-anak muda. Gen Z, millennials. Karena apa? Karena memang banyak generasi PDI yang boleh dibilang sudah relatif sepuh. Terlambatkah? Mungkin partai politik lain itu menerima atau merekrut generasi-generasi yang sudah lebih tua. Tetapi PDI Perjuangan itu membuka ruang yang lebar, yang luas untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda. Dan sekolah partai ini menjadi sebuah semacam wadah pembibitan seminarium yang melakukan internalisasi nilai-nilai. Ini partai ideologis yang memang betul punya roh, yang betul-betul punya ideologi, punya values, punya kurikulum pembinaan. Gak cuma ikut-ikutan Bang Ansy? Not. Ini kepeloporannya itu dipimpin oleh ide dan gagasan. Ini anak-anak yang bergabung di PDI ini, anak-anak yang baca buku. Anak-anak yang memang mengerti bahwa politik gagasan itu penting sekali. Bahwa values dalam politik jauh lebih penting ketimbang fulus. Yang ketiga, institusionalisasi aspirasi rakyat. Apa maksudnya? Turun ke akar rumput, bonding dengan akar rumput, berjuang demi apa? Demi kesejahteraan, demi keadilan.
Maka hari ini menurut kami terlalu dini kalau PDI Perjuangan bicara tentang hal ini. Ya. Dan yang harusnya bekerja untuk rakyat bukan namanya partai politik. Entah punya kursi di parlemen ataupun tidak. Ya memang harus menjadi perpanjangan suara aspirasi rakyat. Bang Emrus, saatnya mungkin Anda mengomentari juga soal pembicaraan kita malam ini. Saya kira kalau Bang Boni tadi memberi komentar terhadap PD gitu ya, masukan, saya juga kasih masukan juga kepada PSI, gitu ya. Jadi kalau saya berpendapat sebaiknya PSI ini berbicara tentang program, gagasan membantu rakyat, tidak elektoral. Kemudian akan berat bagi PSI juga memperjuangkan mereka di ruang publik karena banyak inkonsistensi. Misalnya kita ambil contoh, saya akan kembali ke Solo. Iya. Tetapi berpolitik. Kembali lagi di Dua Sisi, saya ingin lanjutkan lagi tempat terputus dari Bang Emrus. Silakan Anda lanjutkan Bang Emrus. Baik, jadi artinya di sini bahwa PSI harus bekerja keras lah. Bagaimanapun di 10 tahun pemerintahan Jokowi itu ada yang keberhasilan, ada capaian. Tapi nggak sesuai dengan janjinya. Disertai juga kegagalan, gitu ya. Jadi ini akan menjadi suatu perbaikan yang harus dilakukan oleh PSI, program-program ke depan. Misalnya salah satu diantaranya adalah misalnya dugaan korupsi 1.000 triliun, hampir 1.000 triliun ini permasalahan. Korupsi di tambang timah dan di kelapa sawit dan lain-lain. Nah, oleh karena ini bagaimana merecovery ini kepada masyarakat? Karena bagaimanapun kekurangan pembangunan 10 tahun akan menjadi beban juga bagi Joko Widodo dan sekaligus bukan bagi PSI karena tokoh sentral mereka mengangkat Joko Widodo. Tapi kan Jokowi masih punya efeknya, kan Anda menyadari itu enggak? Kalau saya berpendapat pasti akan berbeda. Ketika kemarin itu di pusat kekuasaan, efeknya itu pasti berbeda ketika tidak di pusat kekuasaan. Itu the real. Oh gitu? Nah, kalau sedikit kita pakai sedikit berteori boleh dong. Patronin klien gitu ya. Saya kira akan makin menurun. Sekarang kan pusat kekuasaan ada di Prabowo sekarang. Bu Mega apa namanya? Bu Mega masih seorang ketua umum tapi partainya masih dikenal massa, dekat dengan massa. Dia memang selalu di tingkat sekarang ini berada di oposisi. Nah, tapi Joko Widodo efek itu akan lebih dahsyat ketika dia berada di kekuasaan. Sekarang sudah tidak lagi, gitu kan? Bagaimanapun akan menjadi menurun. Kita ambil contoh, salah satu contoh tentang ijazahnya misalnya. Nah, di sini dulu orang banyak percaya bahwa ijazahnya itu asli. Tetapi perdebatan yang begitu intensif di ruang publik, saya kira Bang Adi Armando tahu itu. Orang yang percaya bisa nggak bergeser menjadi ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu bisa menjadi tidak percaya. Nah, ini adalah recovery yang harus dilakukan oleh PSI. Dari sudut komunikasi politik maupun komunikasi pemasaran politik, harusnya Adi Armando memimpin orkestrasi komunikasi di PSI. Jadi saya tidak melihat itu karena beliau. Tapi gini, ketika kita melihat banyaknya orang yang datang ke Solo, kemudian ada beberapa petinggi-petinggi partai di Jawa Tengah yang juga hijrah ke ke PSI, itu kan juga mewujudkan Jokowi efek, menampilkan Jokowi efek yang luar biasa. Kan? Jadi gini, harus kita lihat secara jernih. Bahwa boleh jadi di partai lamanya mereka tidak laku jual lagi dah. Karena setiap partai itu karena setiap partai itu ada faksi-faksi kan? Ya kan ada faksi-faksi. Jadi faksinya dia sudah menjadi tidak dari tokoh sentral lagi, tidak pemangkin sentral lagi, sehingga mereka pindah ke PSI. Harusnya PSI menerima mereka pada posisi di bawah, jangan dibuat di posisi elit gitu ya. Harusnya Adi Armando menjadi ketua harian di sana. Jangan yang baru datang dari Nasdem itu langsung ketua di sana. Jadi menurut Anda itu akan ada ngaruhnya sama sekali buat partai. Tunggu dulu. Itu Pak Barus gitu. Bang Ade. Nggak usah disebut nama. Oleh karena itu itu akan menimbulkan itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Sementara mereka ini dulu kan partai bro and sis, di mana anak-anak muda, berarti mereka buang dong. Demikian. Gitulah. Gitu. Nggak apa-apa ada orang baru masuk terus langsung mendapat posisi-posisi menentukan, antara lain karena masa lalunya track recordnya yang baik. Ya, kita harus akui dong, nggak bisa dibilang orang seperti
Ya, Rudi Mase itu dianggap sebagai orang yang terbuang di Nasdem. Ahmad Ali. Ahmad Ali adalah orang yang terbuang. Bestari Barus yang terbuang, enggak lah. Betul. Itu orang-orang yang memang membawa pengaruh sangat besar. Dan sekarang kita sudah bicara tentang Sulawesi Selatan, kayaknya dapat lah. Kandangnya gitu. Dapat kandang juga di situ. Jadi jangan terlalu dihina-hina juga kami di PSI ya. PSI itu baru 2% aja udah dihina. Itu sebetulnya itu Mana kami kalau 8 nanti. Mas Ade, pernyataan ketum PSI itu kan sebetulnya Amang Uda Pak Emrus itu sebetulnya sesuatu yang sangat normal di dalam politik kekinian. Kita harus tahu bahwa di tengah dinamika zaman seperti ini, narasi dan fakta itu sama pentingnya. Jadi permainan narasi, perang psikologis itu sama pentingnya dengan perang konvensional. Nah, apa yang dilakukan oleh PSI bisa saja ini sebuah upaya untuk memenangkan pada level narasi, memenangkan psikologi massa, memenangkan psikologi publik. Dan memang strateginya seperti itu kan? Dan ya itulah smart strategy. Dan itu yang harus dilakukan oleh semua partai politik hari ini. Tapi kita juga harus ingat bahwa masyarakat itu sendiri sebagai entitas yang luas, dia juga mengalami dinamika pada dirinya. Nah, ini harus dipahami oleh partai politik. Kalau kita bicara soal Gen Z itu kan bukan satu entitas tunggal. Gen Z juga menyebar berdasarkan latar sosial, ekonomi dan sebagainya. Gen Z miskin, Gen Z pedesaan, Gen Z perkotaan, Gen Z kaya itu beda preferensi politiknya. Dan beda kebutuhannya. Maka pendekatan partai politik juga harus disesuaikan. Makanya saya bilang tadi kan, kalau PSI mampu melakukan micro targeting dan presisi tinggi, bisa saja narasi itu menjadi kenyataan. Apalagi Pak Jokowi, beberapa kali beliau mengatakan dan itu menjadi fakta. Pilpres. Dikatakan inkonstitusi. Pilpres iya kan? menang harus dua kali. PDP harus menang selama saya menjadi capres dan presiden. PDP harus menjadi pemenang pemilu. Dan itu terbukti di era Pak Jokowi. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa saya harus memenangkan di sini. Dan akhirnya Jawa Tengah juga dimenangkan oleh. Tapi katanya yang mau pulang kampung tadi justru malah teriak-teriak untuk mati-matian bela PSI. Nggak, maksud saya bahwa ini harus menjadi refleksi bagi semua partai termasuk PD Perjuangan. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh PSI rebranding ini? Rebranded ini. Karena PSI ini kan PSI baru sebetulnya. Yang sudah mengalami rebranding. Nah ini otokritik. Nanti PDIP kan mau tidak mau dia akan berkontestasi di bawah. Boleh sedikit saja. Maka penyesuaian terhadap Baik Bang Goni. dinamika lawan itu juga penting. Seperti mencatur lah Mang. Sedikit tentang ketika sebentar ya. Ketika dikatakan fakta dan narasi itu penting. Kalau memang narasi itu berbasis kepada fakta. Tapi ketika narasi itu tidak berbasis kepada fakta, maka itulah yang disebut dengan post-truth. Ya itu tunggu dulu sebentar. Bukan di PSI apa yang yang berbeda antara narasi dengan fakta? Sebentar, saya mau jelaskan dulu, nanti saya akan jawab. Waktu kita sedikit loh, Bang Ansi harus bicara juga. Jadi oleh karena itulah, maka harusnya narasi itu harus berbasis pada fakta karena kita mencari kebenaran. Tetapi pada post-truth adalah yang terjadi pembenaran dengan narasi-narasi tertentu. Demikian. Anda mau mempertebal soal Jokowi effect tadi ya, yang belum dijelaskan. Silakan Bang Ansi. Ya, saya udah bilang tadi, tidak etis saya mau ngomentari strategi politik partai lain. Saya tertib aja untuk membatasi diri itu. Tapi ini kita berbicara sosok partai politik. Kita berbicara sosok Pak Jokowinya. Enggak, tidak etis saya komentari. Tidak etis saya komentari. Itu hak Anda lah. Saya menghormati kedaulatan sepenuhnya setiap partai politik. Golkar saya hormati, PAN dan seterusnya. Poin saya begini. Gimana? Ya. Hari ini rakyat ingin melihat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bekerja menjawab amanat rakyat. Ya, karena itu partai-partai pendukung pemerintah ini mestinya harus betul-betul solid, bisa bersinergi. Ya, pemilu ini masih 2029. Kalau hari ini masing-masing partai politik sudah mengajukan ketua umumnya untuk menjadi calon wakil presiden. Kasihan Pak Prabowo dan Partai Gerindra ini. Padahal fasenya hari ini harus betul-betul ditunjukkan loyalitasnya dalam bentuk kerja. Loyalitas pada visi presiden begitu loh. Mohon maaf, agak terlalu lancang kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa ya ini calon potensial yang bisa berhadapan dengan presiden. Yang dimaksud PANSI itu PAN bukan? Sementara merupakan bagian integral dari
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Baik. Ya, jadi ya ini soal etika dalam nggak akan demokrasi. dijawab. Orang itu urusan partai lain. Saya cuma berharap begini. Saya Saya cuma berharap habis diskusi ini kita membayangkan banteng dan gajah ada sama-sama di Taman Safari. Orang kita berkunjung. Boleh tepuk tangan dulu deh kalau kayak gitu deh. Ini penutup yang mengademkan Safari. Nanti kita kunjung gitu apa. Saya ingin mengajak penonton dan mengajak teman-teman adik-adik semua nih di sini, kita harus bangun Indonesia yang lebih baik. Dan politik kita itu berantakan sekarang ini. Itu yang salah satu menjadi harapan dari PSI. Misalnya saja bahwa PSI itu akan memperjuangkan agar yang namanya money politics itu hilang dari Indonesia. Kita tolong sama seperti diskusi kita juga malam hari ini, kita ingin memberikan yang terbaik ke publik, makanya kita hadirkan politisi dari PSI, politisi dari PDIP, kemudian pengamat-pengamat yang begitu luar biasa. Demikian Dua Sisi pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.